Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Berendo Ruang Konsultasi. Kita masih akan berkonsultasi terkait puasa untuk pengendalian diri. Nah ini kalau dengar lagu tadi tenang-tenang gitu ya Mbak ya. Kalau ketenangan itu biasanya nih karakter anak kan ketika bertumbuh menjadi dewasa itu kan ada dua ya. Ada yang benar-benar dia sumringah banget, ada yang satu juga dia tenang. Apakah ketenangan ini bisa membawa anak itu menuju pengendalian diri juga? Bisa menjadi salah satu upaya ya untuk mengendalian diri. Mungkin dari Mbak Putri terlebih dahulu. Oke, masalah ketenangan ya. Kadang sebenarnya kalau untuk pengendalian diri itu bisa dikatakan bagaimana seseorang mampu menahan kepuasannya. Kan menahan kepuasan bukan berarti dia menjadi tidak puas terhadap kehidupannya atau dirinya, gitu kan. Tapi ada waktu-waktunya ketika dia menginginkan sesuatu atau ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia perlu melihat rules yang ada di lingkungannya, gitu kan, atau prinsip yang dia pegang seperti itu. Nah, kalau untuk anak sendiri mungkin kalau tenangnya dia masih aktif gitu kan, masih ada cerianya seperti itu. Nah itu istilahnya dia tidak ada masalah seperti itu kan. Nah kalau tenangnya yang dia menarik diri baru ada masalah ya. Nah menarik diri juga bisa jadi bukan berarti dia punya pengendalian diri yang baik gitu kan. Pengendalian diri yang baik tadi yang penting dia mampu membawa dirinya itu menjadi baik di lingkungan sekitarnya seperti itu. Di lingkungan sekitarnya. Tapi ini jadi rancu gitu ya. Karena untuk ilmu baik buruk ini kan kita nggak tahu patokannya ya Mbak ya. Yang benar garis lurusnya itu seperti apa kita nggak pernah tahu. Mungkin kita punya cara A tapi orang lain punya cara B yang menurut kita sama-sama baik nih. Mungkin untuk peluapan emosi tadi kan kita harus menahan, mengontrol diri kita untuk mengeluarkan emosi. Tapi sedangkan di psikolog kayaknya kita boleh nih mengeluarkan unek-unek gitu ya, tapi harus dengan cara yang baik nih. Sebenarnya nih untuk kita sebagai pribadi nih untuk mengetahui benar atau buruk dan cara untuk mengeluarkan dan meluapkan emosi dengan pengendalian diri itu seperti apa Mbak Yunda? Oke. Kalau pengendalian diri kita mau lihat ini udah tepat atau belum gitu ya. Kan kalau benar salah itu kita punya ibaratnya standar masing-masing. Menurut kita baik belum tentu untuk orang lain itu baik. Kalau kita kembalikan lagi kepada teorinya ya, individu yang sehat secara mental itu adalah individu yang mampu beradaptasi di berbagai situasi. Situasi ini tentunya ada tuntutan-tuntutan atau ada tugas-tugas perkembangan yang harus kita jalankan gitu. Nah, untuk melihat apakah yang saya lakukan ini udah benar atau belum. Yang paling bisa dilihat itu adalah apakah ini merugikan diri kita atau tidak. Perasaan kita nyaman atau tidak, lega atau tidak gitu. Menyakiti orang lain atau tidak gitu. Karena memang kalau kita bicara terkait dengan polarisasi di dalam pembentukan kepribadian itu ada orientasi terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Kalau kita terlalu berorientasi terhadap diri kita sendiri, akhirnya kita jadi individu yang selfish, gitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memikirkan diri kita, ya. Selagi kita tidak mengganggu orang lain, tidak melakukan satu hal yang negatif yang merugikan diri kita sendiri maupun orang lain itu nggak masalah, nggak apa-apa, gitu. Namun kalau orientasi kita terhadap orang lain juga kalau terlalu berorientasi terhadap orang lain, akhirnya kita jadi people pleaser. Benar. Sulit kita untuk mengatakan tidak, terlalu mengikuti lingkungan gitu ya. Jadi sebenarnya yang bisa kita batasannya itu baik buruknya adalah kita lihat apakah itu membuat kita menjadi lebih berdaya atau tidak, kita jadi produktif atau tidak. Kalau misalnya gini deh contohnya, kalau terkait dengan pengendalian diri, kondisi marah misal ya,
kita nih punya permasalahan misalnya dengan dosen, dimarahin dosen deh misalnya gitu ya, kan harus menunda, tadi kata Mbak Putri harus ditunda nih kepuasannya. Kan kepuasannya saat itu pengennya marah balik misalnya gitu bener. kan ya. Namun kita harus tunda dalam artian oh oke, emosi saya ini marah akibat dari misalnya perilaku yang dilakukan oleh dosen tadi misalnya. Oke, saya marah, boleh nggak saya marah? Kalau memang yang dilakukan oleh dosen itu keterlaluan, boleh loh kita marah. Namun perilakunya kita mau marah-marah atau menyatakan asertivitas kita bahwa mohon maaf Bapak atau Ibu, saya kurang nyaman dengan apa yang Bapak atau Ibu lakukan gitu, atau saya merasa apa yang Bapak Ibu lakukan itu sudah berlebihan. Nah, tetap marah kan, tapi respon kita dalam menghadapi satu kemarahan itu dengan cara yang lebih adaptif, lebih tepat gitu. Nah, pengendalian diri itu bukan menahan saja dan akhirnya ditenggelamkan gitu ya. Takutnya kalau misalnya ditahan terus itu akan menjadi tumpukan-tumpukan emosi negatif yang akhirnya meledak sewaktu-waktu. Namun pengendalian diri namanya dikendalikan itu kita regulasi gitu ya, bukan disimpan tapi kita cari cara yang lebih tepat dalam memunculkan perilakunya atau respon kita. Jadi bisa dikatakan kita harus mengeluarkan emosi ini secara baik yang jangan sampai menimbulkan lawan bicara kita jadi marah, tersinggung atau mungkin bisa merugikan juga ya artinya kita bisa menyampaikan itu dengan kalimat menyatakan gitu ya Mbak ya, kalau bisa dikatakan. Iya. Nah kalau untuk anak-anak tadi kan sempat dibilang juga ya, mungkin anak-anak, mungkin teenager atau mungkin mahasiswa dan mungkin kita juga sudah dewasa gitu ya, masih banyak sekali mungkin masyarakat ini yang bisa dikatakan diem gitu ya. Mungkin apapun yang dilakukan apapun itu dia tidak akan protes, tidak akan menjawab pun tidak gitu ya. Nah itu sebenarnya baik gak sih untuk pengendalian diri? Itu kan bisa dikatakan dia sangat mengendalikan nih, tidak meluapkan apapun emosi itu. Itu baik gak sih Mbak Putri? Oke, kalau terlalu tadi ya sebenarnya sudah disinggung juga oleh Mbak Yunda. Ketika itu ditumpuk gitu kan, kita tuh istilahnya seperti kertas gitu kan. Nah, ada titik-titik hitam misalnya dari pulpen, titik-titik hitamnya ini adalah kemarahan-kemarahan yang kita punya seperti itu. Kalau misalnya titik-titik hitam itu terus ditumpuk, lama-lama kertas yang putih itu kan jadi hitam gitu ya. Jadi hitam kemudian jadi kotor. Nah, itu pastinya akan lebih membahayakan seperti itu kan, seperti kita menciptakan bom atom untuk diri kita sendiri dan orang lain. Jadi memang ada baiknya ketika kita punya kebiasaan gitu ya, itu kan menjadi sebuah kebiasaan berarti ya, ketika kita memiliki kebiasaan untuk menyimpan masalah gitu kan, menyimpan emosi-emosi negatif gitu. Nah ada baiknya kita keluar dari kebiasaan itu gitu kan, kita keluar dari kebiasaan itu, karena kalau kebiasaan itu tadi ditumpuk, nah yang namanya kebiasaan lama-lama dia akan menjadi karakter lama-lama dia akan menjadi suatu tadi jati diri. Nah jati dirinya bisa jadi people pleaser tadi kan, dia tidak bisa asertif, tidak bisa mengumpulkan pendapat. Kalau ada yang dia tidak suka ya diem, kalau ada yang marah ya diem kayak gitu kan. Akhirnya dia nggak bahagia sama dirinya pun secara tidak langsung bisa jadi dia merugikan orang lain juga. Akhirnya orang lain mungkin jadi tidak berdaya juga kan, karena melakukan sesuatu yang tidak baik seperti itu. Nah jadi ada baiknya ketika kita punya kebiasaan memendam tadi, untuk kita coba lihat lagi ya, target kita apa, target hidup kita nih apa kayak gitu kan. Nah kalau misalnya kita mau mencari kebahagiaan hidup kita gitu kan, kita ingin menjadi orang yang produktif ya, baiknya kita berubah kayak gitu ya, berubah pelan-pelan, misalnya belajar untuk asertif, mampu mengumpulkan pendapat gitu kan, belajar untuk mampu bisa mengekspresikan emosi dengan cara yang baik tadi seperti itu. Ya kalau misalnya memang dirasa sulit, nah tadi bisa
istilahnya konsultasi gitu kan, atau datang ke psikolog gitu untuk meminta bantuan gimana sih caranya untuk mengubah kebiasaan ini menjadi kebiasaan yang lebih baik. Baik Mbak, baik tahan dulu nih, nanti kita kembali lagi, tentunya masih banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul nih dari pernyataan-pernyataan Mbak Putri tadi. Setelah ini tentunya setelah jeda pada berikut ini tetap di Berendo Ruang Konsultasi.